Pernah nggak sih lo ngalamin momen ini? Lo lagi tiduran di kasur, buka HP, terus iseng buka LinkedIn. Di timeline lo, tiba-tiba lewat postingan teman seangkatan lo. Fotonya lagi senyum lebar pakai lanyard kantor mentereng, megang laptop baru. Captionnya, I am thrilled to announce my new position at... Lo senyum kecut. Lo kasih like postingan itu, tapi di dalam hati lo ngerasa hancur banget. Udah berbulan-bulan lo lulus. Lo udah kirim ratusan CV lewat portal lowongan kerja. Lo pantengin email setiap pagi, berharap ada panggilan interview, tapi hasilnya kosong. Paling banter cuma dapat email auto-reject dari sistem robot HRD. Yang bikin paling emosi itu satu hal. Lo mau ngelamar posisi entry level alias level bawah, tapi di persyaratannya tertulis gede-gede. Dibutuhkan pengalaman minimal 1-2 tahun. Gila nggak sih? Gimana caranya lo bisa dapat pengalaman? Kalau buat masuk kerja pertama aja, lo udah dicegat harus punya pengalaman. Rasanya pengen teriak. Lo ngerasa ijazah lo tuh cuma selembar kertas nggak berguna. Lo mulai mikir, apa gue emang senggak kompeten itu ya? Tapi bentar, gimana kalau gue bilang masalahnya bukan di skill lo? Gimana kalau gue bilang sistem rekrutmen zaman sekarang itu emang udah rusak dan cara lo ngelamar kerja selama ini terlalu polos? Di video misi tuntas kali ini, gua bakal bongkar 4 teknik rahasia buat ngehack sistem HRD. Ini adalah strategi jalur belakang yang jarang diajarin di kampus manapun. Gua bakal kasih tahu gimana caranya lo bisa dinotis sama rekruter. Bahkan ditawarin kerjaan, walaupun lo sama sekali belum punya pengalaman kerja formal. Di akhir video nanti, lo bakal sadar, kalau nunggu dipanggil HRD, itu adalah cara paling lambat buat sukses. Lo bakal punya mentalitas baru buat langsung ngejebol pintu HRD. Sebelum kita bahas taktiknya, kita harus sadar dulu kenapa cara lama lo gagal total. Penyakit utama para fresh graduate tuh ada di strategi yang namanya spray and pray. Lo buka Jobstreet atau LinkedIn, lo ketik posisi inceran lo, terus lo klik tombol isi apply ke 50 perusahaan sekaligus dalam sehari. Lo nge-spam CV lo kemana-mana, terus lo berdoa semoga ada satu HRD yang hilaf dan manggil lo. Kenapa ini salah besar? Karena lo jadi sebutir pasir di padang pasir, bro. Untuk satu lowongan di perusahaan lumayan, HR dan nerima 500-1000 CV. Mereka cuma punya waktu 6 detik buat ngeliat satu CV. Kalau CV, lo cuma template standar hasil copas, isinya cuma IPK sama deskripsi tugas kuliah, lo auto masuk tong sampah digital. Kesalahan kedua, lo terlalu ngandelin ijazah dan status kepanitiaan. Lo nulis panjang lebar kalau lo pernah jadi seksi dokumentasi atau ketua panitia pensi kampus. Realitanya, dunia profesional itu kejam. Perusahaan nggak peduli lo pernah ngatur panggung dangdut di kampus. Mereka cuma peduli satu hal. Anak ini bisa ngasih untung apa buat bisnis gua? Lo muter-muter di situ aja. Nge-spam CV, pakai fitur apply, otomatis itu ibarat lo nyebar brosur sedot WC di kaca mobil orang yang lagi parkir. Kebanyakan bakal langsung dicabut dan dibuang sama yang punya mobil tanpa dibaca sama sekali. Jadi, stop buang-buang waktu lo pakai cara ini. Sekarang kita masuk ke solusinya. Kalau pintu depannya dikunci, kita harus cari cara lewat jendela. Ini 2 teknik inti buat bypass sistem mereka. Teknik pertama gue sebut jalur mandiri alias show don't tell. Ini adalah solusi mutlak buat ngakalin nggak punya pengalaman. Kalau perusahaan nggak mau ngasih lo pengalaman, ya lo ciptain pengalaman lo sendiri. Lo bikin project pribadi yang relevan sama kerjaan inceran lo, dan jadiin itu portofolio. Kenapa ini works? Karena portofolio nyata jauh lebih berisik daripada selembar CV yang penuh janji manis. Orang lebih percaya sama bukti fisik daripada klaim sepihak. Langkah-langkahnya gini. Pertama, riset skill teknis apa yang paling dicari di posisi lo. Kedua, eksekusi satu project real dari nol. Misal, lo ambisius banget pengen tembus kerjaan jadi data analis. Jangan cuma nulis, menguasai Excel dan SQL di CV lo, itu basi. Semua orang juga nulis gitu. Sebagai gantinya,
Lo cari dataset publik di internet, olah datanya sendiri, bikin dashboard visualisasi yang keren, cari insight bisnis dari data itu, dan bikin laporan analisisnya jadi satu file presentasi yang rapi. Ketiga, publish karya lo. Taruh di LinkedIn lo, masukin linknya di CV lo. Pas HR dan nanya pengalaman, lo tinggal bilang, saya belum pernah kerja formal di perusahaan, tapi ini hasil analisis data nyata yang saya kerjain bulan lalu. Boom! Auto kelihatan pro banget. Teknik kedua, sniper approach. Jadilah penembak jitu, jangan pakai senapan mesin. Berhenti nge-spam tombol apply. Mulai sekarang, targetin 5 perusahaan aja seminggu, tapi lo sasar langsung ke jantungnya. Lo cari siapa yang bakal jadi bos lo atau siapa HRD-nya di LinkedIn. Kenapa cara ini sakti? Karena lo motong jalur birokrasi. Lo menghindari robot screening CV yang nggak punya perasaan itu. Cara praktiknya gampang banget. Langkah pertama, cari lowongan yang lo suka. Langkah kedua, buka halaman LinkedIn perusahaannya. Klik tab People atau Orang. Cari keyword kayak Talent Acquisition, HR Manager, atau langsung cari posisi kepalanya. Misalnya, Head of Data kalau lo ngelamar jadi data analis. Langkah ketiga, kirim direct message yang sopan tapi elegan. Jangan ngechat kayak orang ngemis kerjaan. Tulis pesan kayak gini. Halo Pak, garis miring Bu. Nama, saya perhatiin tim Bapak lagi nyari posisi A. Saya sangat tertarik dengan arah bisnis perusahaan ini. Saya udah lampirin portofolio project saya yang relevan dengan kebutuhan tim Bapak. Boleh saya kirim CV lengkapnya via email? Pendek, jelas, dan berani. Ini tuh kayak lo mau nonton konser artis terkenal yang tiketnya ludes. Daripada lo ikut ngantri di pintu depan bareng ribuan orang dan disuruh pulang sama satpam, lo lebih milih muter nyari pintu masuk kru, terus nyapa manajernya dengan sopan bawa kopi. Peluang lo dinotis jauh lebih gede. Oke, lo udah punya portofolio dan lo udah berani ngechat langsung orang dalam, biar peluang lo makin gede. Kita masuk ke 2 teknik optimasi ini. Teknik ketiga namanya the free sample pitch. Ngeselin tapi bikin penasaran. Lo tahu kan, kenapa di supermarket sering ada SPGE yang ngasih potongan sosis goreng gratis? Karena kalau lo nyicip dan rasanya enak, kemungkinan lo beli bungkus gedenya auto naik drastis. Lakuin ini ke perusahaan inceran lo. Kenapa ini works banget? Karena perusahaan tuh sebenarnya takut salah rekrut orang. Salah milih karyawan itu buang-buang duit dan waktu mereka. Dengan ngasih sampel gratis, lo nurunin risiko mereka sampai titik nol. Langkah pertama, pilih satu perusahaan yang paling lo pengen masukin. Langkah kedua, cari tahu masalah apa yang lagi mereka hadapin atau apa yang bisa diimprove dari produk mereka. Langkah ketiga, kerjain solusinya secara gratis dan kirim ke mereka. Misalnya, lo daftar jadi copywriter di sebuah startup. Jangan cuma kirim CV. Kirim email ke manajernya, isinya. Halo, saya ngelihat landing page website kalian konversinya mungkin bisa ditingkatin. Saya udah buatin 3 alternatif headline dan copy yang lebih engaging. Silakan dipakai gratis. Kalau hasilnya bagus, kita bisa ngobrol lebih lanjut buat posisi copywriter yang lagi dibuka. Gila nggak tuh? Manajer mana yang nggak meleleh ngelihat effort lo sebesar itu? Lo langsung menonjol dibanding ratusan sarjana lain yang cuma bisa minta kerjaan. Teknik keempat, aktivasi weak ties. Ngobrol sama orang lewat. Kita sering mikir, kalau lowongan kerja bakal datang dari sahabat deket kita. Sayangnya, sains ngebantah itu. Temen deket lo biasanya punya informasi yang sama kayak lo. Lingkarannya itu-itu aja. Peluang emas justru sering datang dari weak ties, alias kenalan jauh. Temen SMA yang beda kelas, alumni kampus yang cuma pernah senyum pas ospek, atau mentor dari luar. Kenapa ini efektif? Karena mereka bawa akses ke jaringan yang benar-benar asing buat lo. Cara pakainya simple. Misal kemarin lo baru aja ikut kelas mini course online, atau sempat ikutan sesi live CV review buat persiapan karir lo. Lo pasti segrup bareng puluhan orang lain kan? Langkah pertama, jangan jadi silent reader. Cari 1 atau 2 orang di grup itu yang profilnya menarik atau mentornya sekalian. Langkah kedua,
Ajak ngobrol casual di DM. Halo mas, kemarin insight pas review CV-nya ngena banget. Boleh connect ya di sini? Bangun relasi ringan, tanpa ekspektasi minta kerjaan besok harinya. Dari obrolan iseng inilah, tiba-tiba bulan depan dia ngechat lo. Di kantor gue lagi buka loker nih. Lo mau gue bantu referral masukin CV? Dari dalam nggak? Boom. Lo nge-bypass semua seleksi administrasi. Coba bayangin, daripada lo bengong nunggu balasan dari sistem otomatis HRD, mending lo ambil kendali. Bikin pengalaman lo sendiri pakai project mandiri. Stop nge-spam dan mulai kirim direct message langsung ke manajernya. Kasih sampel kerjaan gratisan biar mereka ngerasain skill lo. Dan jangan malu buat tegur sapa sama kenalan jauh atau temen di grup course lo. Sekarang, gue mau kasih lo tantangan gampang. Malam ini juga, coba pilih satu aja. Buka profil LinkedIn lo, ganti headline lo, jangan biarin tulisan fresh graduate mencari peluang mejeng di sana. Ganti jadi spesifik apa yang lo bisa lakuin. Misal, data entusias, membantu bisnis mengambil keputusan lewat data. Lakuin itu dalam 5 menit. Lo bakal ngerasain confidence lo pelan-pelan naik. Cuma dari ganti satu kalimat, lo udah ngubah identitas lo dari seorang pengemis kerjaan. Jadi, seorang profesional yang siap ngasih nilai tambah. Gua tahu masa-masa nganggur abis lulus itu nyiksa banget. Ditolak berkali-kali itu bikin mental ambiar. Tapi ingat, penolakan HRD itu bukan nilai harga diri lo. Itu cuman indikasi kalau cara lo ngetuk pintunya kurang pas. Lo itu jauh lebih capable dari yang ijazah lo tulis. Lo cuma butuh strategi, main yang lebih pinter. Share video ini ke temen lo atau ke grup angkatan lo. Terima kasih udah nongkrong bareng di misi tuntas sampai habis. Terus asah skill lo, gas eksekusi portofolio lo malam ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.